Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan Juknis PPDB SMA SMK se-Sumatera Barat tahun ajaran 2023-2024 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor 420/1002-P.SMA/2023. Pertama, persyaratan ada dua, umum dan khusus. Kalau umum itu pertama ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian KK minimal domisili 1 tahun terakhir, kemudian rapor SMP, MTS sederajat minimal semester 1 sampai 5. Untuk persyaratan khusus, pertama kartu program penanganan kemiskinan, misalnya PKH dan seterusnya, itu untuk yang memilih jalur afirmasi. Kemudian surat keterangan domisili itu bagi korban bencana alam. Lalu surat pindah tugas orang tua bagi yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua. Surat asesmen dari SLB bagi yang memilih jalur afirmasi penyandang disabilitas. Kemudian sertifikat atau piagam bagi jalur prestasi. Adapun jadwal pendaftarannya untuk SMA ada 3 tahap. Tahap pertama itu diberikan kepada yang memilih jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Pendaftarannya 12-13 Juni, seleksinya 14-15 Juni, pengumuman 17 Juni, dan pendaftaran ulang 17-18 Juni 2023. Untuk tahap 2 itu diperuntukkan bagi yang memilih jalur prestasi. Pendaftarannya 19-20 Juni, seleksi 21-22 Juni, pengumuman 24 Juni, pendaftaran ulang 24-25. Sedangkan tahap ketiga, ini tahap terakhir untuk yang SMA, yaitu jalur zonasi. Pendaftarannya 26-27 Juni, seleksi 28-29 Juni, pengumuman 1 Juli, kemudian pendaftaran ulang 1-2 Juli. Untuk SMK hanya ada 2 tahap. Tahap 1 pendaftarannya 12-22 Juni, tes minat bakat 12-23 Juni, pengumuman 24 Juni, pendaftaran ulang 24-25 Juni. Untuk tahap 2, pendaftarannya 27 Juni sampai 3 Juli, tes minat bakat 27 Juni sampai 4 Juli, pengumuman 5 Juli, pendaftaran ulang 5-6 Juli. Nah, berikut yang paling penting adalah tata cara pendaftaran PPDB-nya seperti apa. Ada 10 langkah. Pertama, siswa memperoleh akun dari operator SMP atau MTS sekolah asal mulai tanggal 8 Juni 2023. Yang kedua, siswa melakukan penggantian password dengan memasukkan beberapa data yang diperlukan mulai 12 Juni 2023. Yang ketiga, siswa melakukan pengecekan, perbaikan dan melengkapi data pokok mulai 12 Juni 2023. Yang keempat, siswa mengecek data yang telah dimasukkan dan mengkonfirmasi bahwa semua data tersebut sudah benar mulai 12 Juni 2023. Yang kelima, siswa memilih jalur masuk dan memilih sekolah yang ingin didaftar mulai 12 Juni 2023. Yang keenam, operator sekolah tujuan memverifikasi berkas dan data siswa yang sudah diupload dan siswa memberikan data fisik jika diminta. 7. Siswa menunggu proses verifikasi dan dapat melihat hasil verifikasi di aplikasi PPDB. 8. Sistem melakukan perankingan berdasarkan penilaian masing-masing jalur. Yang ke-9, siswa yang masuk perankingan dinyatakan lulus. Sedangkan yang tidak lulus dapat mengikuti pendaftaran selanjutnya. Yang ke-10, siswa yang dinyatakan lulus diharuskan mendaftar ulang ke sekolah yang dinyatakan lulus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan bahas di Juknis ini juga disampaikan tentang kategori prestasi. Prestasi itu ada 2 saja. Pertama namanya prestasi akademik, yang kedua prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu memang dari nilai rapor, yaitu rata-rata rapor semester 1 sampai 5 setiap mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Jika terdapat kesamaan nilai, maka perankingan didasarkan pada jarak tempat tinggal. Misalnya si A dengan si B rata-rata rapornya sama. Mereka sama-sama memilih jalur prestasi akademik ini, nilai rapor ini. Maka nanti dilihat siapa yang paling dekat jarak tempat tinggalnya dengan sekolah, itu yang dipilih. Nah, kalau prestasi non-akademik itu ada 3. Pertama, lomba yang dilakukan oleh Kemdikbud, misalnya KSN,
KOSN, FLS2N, dan lomba-lomba lainnya, dan itu lomba resmi yang diangkat oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, lomba kementerian selain dari Kementerian Kemdikbud, misalnya Kemenpora. Misalnya ada Popda, ada Porprov, ya, Porwil, Popnas, dan lain-lainnya. Kemudian baru yang ketiga, lomba keagamaan. Nah, lomba-lomba ini masuk namanya nanti kategori prestasi non-akademik. Kemudian untuk lomba keagamaan, ya secara umum ada dua, agama Islam dan agama selain Islam. Untuk agama Islam itu nanti ada dua. Pertama, yang diambil itu adalah tahfiz Quran nanti, yang dikonversikan nilainya dengan nilai lomba. Atau yang kedua memang anak ini ikut betul-betul MTQ ya. MTQ di sini tentu MTQ resmi dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi dan nasional serta internasional. Nah, untuk agama selain Islam nanti bisa mungkin lagu-lagu rohani dan lainnya yang sesuai dengan agama yang bersangkutan. Nah, untuk konversi tahfiz, jika anak kita memiliki hafalan di atas atau lebih besar daripada 12 juz, ini keliru ya. Maksudnya di atas 12 juz itu konversi prestasinya setara dengan juara 1 internasional. Bobot nilainya 100. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah, ya, itu ada konversinya serta ada bobot nilainya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang ingin mendapatkan juknis ini secara detail, silakan dilihat di deskripsi video YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.